Seorang samurai duduk di lantai tatami, mengenakan jubah putih. Di tangannya ada sebuah pedang pendek yang berkilauan tajam, siap memotong perutnya sendiri. Di ruangan yang sunyi, hanya ada dia, kehormatan, dan ajal yang semakin dekat. Tapi tunggu, ini bukan hanya cerita kuno. Ada pertanyaan besar di sini. Ritual apakah itu? Kali ini kita akan membahas salah satu ritual dari sejarah Jepang, yaitu ritual seppuku. Apakah itu benar-benar hilang atau masih ada di era modern seperti sekarang? Seppuku, atau yang juga dikenal dengan nama harakiri, adalah istilah dari Jepang yang berarti memotong perut. Nama harakiri sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, hara yang berarti perut dan kiri yang berarti potong. Tindakan ini adalah bentuk ritual bunuh diri yang berasal dari zaman samurai. Dalam budaya Jepang, perut dianggap sebagai tempat bersemayam jiwa dan kejujuran seseorang. Karena itu, seppuku memiliki makna simbolis yang sangat dalam, terutama di kalangan prajurit. Istilah seppuku lebih sering digunakan dalam konteks formal, sementara harakiri adalah istilah yang lebih kasual. Meski berbeda dalam penggunaannya, keduanya mengacu pada tindakan yang sama. Namun, yang perlu kita pahami, seppuku bukan hanya tentang kematian. Tindakan ini mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang tradisional. Tradisi seppuku berasal dari zaman Heian, meskipun istilah ini baru dikenal luas pada masa Kamakura. Awalnya, tindakan ini dilakukan oleh para samurai sebagai cara untuk menghindari penangkapan atau rasa malu setelah kalah dalam pertempuran. Menurut catatan sejarah, salah satu contoh awal seppuku yang terdokumentasi terjadi pada tahun 1180 saat Perang Genpei antara klan Minamoto dan klan Taira. Minamoto no Yorimasa, seorang samurai terhormat, menjadi tokoh yang dipercaya pertama kali melakukan seppuku setelah kalah dalam pertempuran Uji. Untuk melindungi kehormatannya, ia menusukkan pedang ke perutnya di depan patung Buddha, sebuah tindakan yang melambangkan kesetiaan kepada tuannya dan dewa. Seppuku bukan hanya sebuah tindakan fisik, melainkan cerminan dari filosofi hidup yang dijunjung tinggi oleh samurai Jepang. Di balik setiap langkah ritual ini, ada nilai-nilai yang mendalam tentang kehormatan, tanggung jawab, dan kesetiaan. Salah satu filosofi utama yang terkandung dalam seppuku adalah kehormatan. Bagi seorang samurai, kehormatan adalah hal yang tak ternilai harganya. Ketika terjebak dalam situasi yang mempermalukan atau mengancam harga dirinya, seppuku dianggap sebagai cara untuk mengembalikan kehormatan yang hilang, bahkan jika itu harus mengakhiri hidupnya. Selain itu, ada juga konsep tanggung jawab. Seorang samurai dianggap bertanggung jawab tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga pada tuannya, klannya, dan orang-orang yang bergantung padanya. Ketika seseorang gagal atau melakukan kesalahan yang besar, seppuku menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas tindakannya, bahkan sampai titik pengorbanan hidup. Dalam banyak kasus, seppuku juga terkait dengan kesetiaan. Seorang samurai yang setia akan melakukan apapun demi menjaga nama baik dan kehormatan tuannya atau klannya, termasuk mengorbankan hidupnya jika itu diperlukan. Salah satu contoh melakukan seppuku karena kehormatan yang terkenal adalah Oda Nobunaga, seorang daimyo yang kuat pada abad ke-16. Ketika dia merasa dikhianati oleh salah satu bawahannya, Akechi Mitsuhide, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Honnoji Incident, Nobunaga memilih untuk melakukan seppuku demi menghindari penangkapan dan penghinaan yang lebih besar. Dengan melakukan seppuku, dia berusaha mengembalikan kehormatan dirinya dan keluarganya, serta menghindari kekalahan yang dapat meruntuhkan reputasi yang telah dibangunnya. Contoh dari pertanggungjawaban adalah Saigo Takamori, salah satu samurai terakhir yang terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintahan Meiji. Setelah kekalahan dalam pertempuran Shiroyama pada tahun 1877, Saigo Takamori yang merasa bertanggung jawab atas kegagalan perjuangannya dan para pengikutnya memilih untuk melakukan seppuku. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas perlawanan yang gagal, serta menjaga harga diri dan martabatnya di mata rakyat dan sejarah. Seppuku
juga sering dilakukan oleh samurai sebagai bentuk kesetiaan terhadap tuan atau klan. Salah satu contoh paling terkenal dari tindakan seppuku karena kesetiaan adalah 47 Ronin, sebuah kisah yang telah menjadi legenda di Jepang. Pada awal abad ke-18, Asano Naganori, seorang daimyo, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika istana yang menyebabkan ia dihukum mati. Namun, 47 samurai yang setia kepada Asano, yang kini menjadi Ronin, tidak bisa menerima perlakuan ini dan bertekad untuk membalas dendam atas kematian tuan mereka. Setelah berhasil membunuh pengkhianat yang bertanggung jawab atas kematian Asano, mereka tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kesetiaan yang mendalam kepada tuan mereka, ke-47 Ronin ini memilih untuk melakukan seppuku secara bersamaan. Ke-47 Ronin ini dihormati sebagai pahlawan di Jepang karena kesetiaan mereka yang luar biasa dan keputusan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri demi kehormatan tuan mereka. Pertama-tama, pelaksanaan seppuku seringkali dilakukan di sebuah ruangan yang tenang dan terhormat, seperti di dalam rumah atau kuil. Pelaku biasanya mengenakan pakaian putih sebagai simbol kemurnian dan kesiapan untuk menghadapi kematian. Pada awalnya, pelaku seppuku duduk dalam posisi tertentu, biasanya di atas tatami. Sebuah pedang pendek, biasanya wakizashi atau tanto, dipersiapkan di depannya. Pedang ini menjadi alat untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu memotong perut sebagai simbol pemurnian jiwa dan kehormatan. Selanjutnya, ada seseorang yang disebut Kaisakunin, seorang samurai yang bertugas untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan untuk meringankan penderitaan pelaku. Setelah pelaku memotong perutnya sendiri, Kaisakunin akan segera memenggal kepala pelaku dengan pedang panjang untuk mengakhiri penderitaan dengan cepat agar pelaku tidak menanggung rasa sakit terlalu lama. Dalam beberapa kasus, saksi atau anggota keluarga juga hadir dalam ritual ini sebagai bentuk penghormatan dan untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan dengan penuh kehormatan. Meskipun seppuku adalah akhir yang tragis, ritual ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang mendalam dan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya samurai. Ritual seppuku yang penuh kehormatan ini dahulu merupakan bagian integral dari budaya samurai. Pada akhirnya memang ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Pada abad ke-19 dengan berakhirnya era feodal dan dimulainya restorasi Meiji, Jepang mengalami modernisasi yang drastis. Salah satu hasil dari perubahan ini adalah penghapusan sistem kelas sosial yang ketat, termasuk peran samurai. Pada tahun 1868, pemerintahan Meiji melarang seppuku sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkenalkan hukum modern dan menghapuskan tradisi yang dianggap menghambat kemajuan negara. Pada masa ini, Jepang mulai beralih ke sistem hukum barat yang menggantikan banyak ritual kuno termasuk seppuku. Praktik seppuku terakhir yang tercatat secara resmi dilakukan pada 1970 oleh Yukio Mishima, seorang penulis dan aktivis Jepang yang sangat terkenal. Mishima melakukan seppuku setelah gagal untuk melakukan kudeta militer guna mengembalikan kekuatan kepada Kaisar Jepang yang menurutnya lebih sesuai dengan nilai-nilai tradisional Jepang. Mishima sangat terobsesi dengan konsep kehormatan samurai dan kemerosotan nilai-nilai yang dia lihat di Jepang modern. Setelah upayanya untuk menggugah militer Jepang dan mengembalikan kekuasaan politik kepada Kaisar gagal, Mishima melakukan seppuku di markas besar pasukan Jepang pada tanggal 25 November 1970. Meski ritual seppuku sebagai tindakan bunuh diri sudah ditinggalkan, nilai-nilai yang mendasarinya seperti kehormatan, tanggung jawab, dan pengorbanan masih tetap hidup dalam bentuk yang lebih modern dan kontekstual. Salah satu contoh yang paling jelas adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh individu dalam dunia politik, bisnis, atau bahkan selebriti yang menganggap tindakan ini sebagai cara untuk mengembalikan kehormatan mereka. Misalnya,
dalam dunia politik Jepang. Seorang pejabat atau politisi yang terlibat dalam skandal atau kegagalan besar mungkin memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada reputasi mereka atau partai politik yang mereka wakili. Dalam hal ini, meskipun tidak ada unsur fisik seperti dalam seppuku tradisional, prinsip dasar seppuku yaitu pengorbanan demi kehormatan tetap dipertahankan. Jadi, meskipun praktik seppuku sudah tidak dilakukan lagi, nilai-nilai yang ada di baliknya seperti rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan kehormatan pribadi masih hidup dan relevan dalam kehidupan modern dalam bentuk pengunduran diri sebagai simbol pengorbanan dan pertanggungjawaban. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan tentang seppuku dan filosofi di baliknya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.